Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar ayo mengenal Nabi yang bergelar Ulul Azmi. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih itu Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi. Mereka mendapatkan gelar tersebut karena mereka hidup dengan penuh ketabahan, kesabaran yang luar biasa, dan pantang menyerah dalam menyebarkan agama Islam. Nah, tidak semua nabi itu mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ada 5 Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihi salam, 2 Nabi Nuh alaihi salam, 3 Nabi Isa alaihi salam, 4 Nabi Musa alaihi salam, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Rasul Ulul Azmi dan mukjizatnya. 1. Nabi Nuh alaihi salam dan mukjizatnya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh untuk meluruskan akidah yang tercemar, jauh sebelumnya telah hidup 5 orang saleh. Mereka adalah kakek moyang kaum Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Wad, Suwa, Yaquts, Ya'ud, dan Nas. Setelah mereka meninggal, orang-orang membuatkan patung untuk mengenang kebaikan mereka. Namun, patung-patung tersebut beralih fungsi menjadi sesembahan. Dalam situasi yang penuh kekufuran, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak umatnya kembali ke jalan yang benar dengan penuh kesabaran meskipun kaumnya mengejeknya. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang tidak terpengaruh oleh adat istiadat yang menyimpang dari kebenaran. Di antara sejumlah mukjizat Nabi Nuh alaihissalam yang terkenal adalah membuat kapal besar yang membuat ia dan kaumnya selamat dari azab banjir bandang. Nomor 2, Nabi Ibrahim alaihissalam dan mukjizatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang lahir di Paddan Aram, Babilonia baru. Pada saat itu, Paddan Aram dipimpin oleh raja zalim yang bernama Namrud bin Kaan. Suatu malam Raja Namrud bermimpi aneh dan membuatnya gelisah. Ia segera memanggil tafsir mimpi kerajaan. Tafsir mimpi tersebut menyatakan bahwa akan ada bayi laki-laki yang membawa agama baru dan menghancurkan berhala. Dengan perasaan khawatir, Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari pembunuhan tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki beberapa mukjizat, di antaranya yaitu jarinya yang mengeluarkan susu dan madu, dapat melihat burung mati dihidupkan kembali, dan selamat dari kobaran api, dan selamat dari serangan nyamuk. Nomor 3 yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah nabi dan rasul yang menerima kitab Taurat. Allah mengutus Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Beliau dilahirkan di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat zalim dan ingkar kepada Allah. Allah memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Musa untuk melawan Fir'aun dan mengajak kaumnya menuju ke jalan yang benar. Beberapa mukjizat tersebut yaitu selamat dari pembunuhan massal, berjumpa ibunya yang melahirkannya, bisa berbicara dengan Allah, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, bisa menghapus paceklik, menghadirkan azab atas izin Allah seperti badai besar, hama pengerat, dan ribuan kata. Selanjutnya yaitu Nabi Isa dan mukjizatnya. Nabi Isa memiliki kesabaran dan keteguhan luar biasa dalam menyampaikan ajaran Allah. Kehidupannya menggambarkan kesuhudan dan ketaatan dalam beribadah. Merujuk pada buku keagungan mukjizat Nabi Muhammad SAW oleh Said Abdul Azim, mukjizat Nabi Isa yaitu bahwa beliau diciptakan Allah dengan malaikat Jibril meniupkan ruh ke Maryam. Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan tidak wafat. Ruh dan jasadnya berada di langit paling dekat dan akan turun menjelang hari kiamat.
Selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW dan mukjizatnya. Nabi Muhammad adalah penutup bagi para nabi. Sejak kecil beliau mengalami masa-masa sulit. Meskipun harus mengalami masa-masa sulit, dengan sabar dan tabah, Nabi Muhammad menghadapinya. Tantangan terberatnya datang setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ia juga harus ikut menderita ketika Bani Hashim diboikot di sebuah lembah karena dakwahnya. Mukjizat Nabi Muhammad diantaranya terdapat pada kepribadian dan pemikiran beliau. Mampu menahan penderitaan di jalan Allah, mukjizat membebaskan akal atau tidak memikirkan duniawi selain hanya tertuju kepada Allah SWT dan mengalami Isra Mi'raj. Nah, dari kelima nabi di atas, kenapa sih nabi dan rasul mendapatkan gelar ulul azmi? Dan apa alasan rasul dan nabi mendapatkan gelar ulul azmi? Dari 25 Rasul Allah yang wajib kita ketahui, hanya 5 Rasul yang mendapatkan gelar ini. Gelar ini adalah gelar tertinggi dan istimewa di tingkat para Nabi dan Rasul. Yang pertama, yaitu memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. Kedua, senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Yang ketiga, senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaumnya. Dan yang keempat, yaitu memiliki mukjizat luar biasa dibandingkan para nabi lainnya. You don't even know my name.